Ibu-ibu di zaman ayeuna geus lalengitan sifat erana, bukti lamun marake celana itu celana nu salakina. Perempuan, ibu-ibu berani pakai celana laki. Laki. Subscribe ACWTpedia. Apa kata Syekh dalam Al-Barjanji? Beliau berkata mengenai Rasulullah SAW, yang mana cahaya Rasulullah sampai tembus ke negeri Syam, sampai tembus ke negeri Rum yang jauh daripada kota Mekah. Saking terangnya muka Rasulullah SAW. Dalam kitab Rawi disebutin, anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Engkau bagaikan cahaya matahari, kau bagaikan cahaya rembulan, kau bagaikan cahaya di atas cahaya. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi. Ada lagi enggak bocah kayak gitu, Bu? Ada enggak di kita orang yang ngelahirin yang tadinya gelap menjadi terang? Ada enggak? Kagak. Di kita mah kebalik. Di saya mah di Kerawang kebalik. Tetangga saya mau ngelahirin jam 2 malam. Suasana masih gelap gulita. Mana mau ngelahirin, dewekan bayi berdua sama laki. Kata istrinya, "Pak, tolong paranin peraji." Ada peraji di sini. Iya, dukun beranak. Diparanin, nenek-nenek udah tua, senior. Dia satu-satunya. Datang peraji. Ceritanya mau ngelahirin 3an bayi, Bu. Yang ngelahirin sama lakinya di pinggir sama peraji. Barang proses pelahiran terjadi, ternyata bayi udah nontot palanya, ngedadak lampu mati. Lah kebalik itu mah, yang dari tadinya terang jadi gelap. Kalau Rasulullah mah tadinya gelap jadi, itu mah kebalik, tadinya terang jadi, mana itu pala bocah udah nontot. Barang begitu mati lampu, itu peraji sibuk nyariin bocah, Bu. Nyariin pala bocah. Barang ngeraba-raba pinggir teuing. Begitu dicekek salah nyekek dia. Iya, begitu salah nyekek, ngoguak itu lakinya. "Ma, jangan dipijit bae, Ma, geli." Kata peraji, "Emang apaan ini, Tong?" "Ini mah bukan pala bocah, Ma." "Apaan? Pala kobra." Amit-amit bocah jabrik kecekek. Tak untung kagak nyekek bidan itu. Masya Allah, tabarakallah, kebalik di kita begitu. Tapi Rasulullah SAW sangatlah luar biasa. Begitu lahir udah membawa cahaya. Itu kata bocah umur 10 tahun, ternyata inilah cahaya yang keluar dari mukanya itu bayi. Kata sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa itu anak umur 10 tahun yang menyaksikan kau waktu dilahirkan?" Ternyata anak itu sekarang sudah menjadi sahabatnya Rasul. Siapa itu? Ternyata itu adalah Abu Hurairah. Rasulullah ketika dilahirkan, Abu Hurairah umurnya baru 10 tahun. Menyaksikan ketika Rasulullah dilahirkan. Hebat enggak, Bu, Rasul kita? Hebat enggak Rasul kita? Makanya ibu-ibu sekalian, setiap kali datang Maulid Rasul suka ada baliho di belakang. Marilah kita contoh, kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Memang akhlak Rasul itu paling mulia, tidak ada jeleknya, tidak ada keburukannya. Tapi ternyata kita umatnya meskipun Maulid setiap hari, tapi tidak bisa menempelkan sifat Rasul dalam keseharian kita. Betul apa betul? Rasulullah itu adalah sosok pemimpin yang hebat, yang sampai saat ini belum ada yang mampu ngikutin kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi. Beda, Rasulullah sayang kepada umatnya. Rasulullah sangat mengayomi umatnya. Beliau adalah pemimpin yang sukses memimpin umat-umatnya. Beda sama pemimpin-pemimpin kita zaman sekarang. Betul apa betul? Rasulullah itu hidupnya sederhana, Bu. Dia selalu rendah diri, tawadhu, rendah diri. Seperti yang diucapkan oleh Syekh Ja'far dalam Al-Barjanji. Beliau berkata mengenai sifat Rasulullah SAW. Makanya supaya kita bisa menteladani akhlak beliau, marilah kita sebutin apa sih, mana sih sifat Rasul yang harus kita contoh. Di dalam kitab Rawi disebutin begini, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih
Kalau baca rawi, baca selawat, jawabnya solu. Kalau Quran yang dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Quran yang dibaca, jawabnya. Kalau selawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau begini, duduh tuing hobat, begitu kan, apa-apa ada jawabannya ya Bu ya, betul nggak? Nah sekarang rawi yang kita baca, di dalam rawi mengenai sifat Rasul yang harus kita contoh. Makanya abis maulid sekali-kali bawa berkat ilmu, jangan berkat makanan bayi yang dibawa pulang. Maulid tiap hari ke sono kemari, yang jauh didatengin, betul nggak? Tapi tidak ada perubahan. Apa kata ada peribahasa begini Bu, di urutan mah di urutan, tapi nak cangkel kene, muludan mah muludan, tapi nak bandel kene. Yang keblok ngaji angger yang koret sedekah angger kor, yang galak sama laki angger gal. Amit kagak ada perubahan. Mudah-mudahan mulai saat ini ke depannya ada taufik hidayah dari Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir dapat taufik dari Allah, bisa merubah sikap kita yang tadinya buruk menjadi lebih baik, yang udah baik tambah baiknya, yang tadinya karet jadi baik, yang udah baik tambah baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sifat Rasul yang pertama, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' yakhshibuna lahu wa yarkau sawbahu wa yahlabu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sifat Rasul yang pertama yang mesti kita contoh, kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasulullah itu banget punya rasa mal, gede KR. Rasulullah mah gede rasa malunya, beda sama kita umatnya mah kagak tahu malu, kagak punya rasa malu. Betul nggak? Kita mah kagak punya rasa malu, ngelihat majelis talim kosong baik itu pintunya melompong baik kita ngelewat ke. Allah kayak yang jauh udah pada datang, yang deket ongko ge ngejemur baju, kagak tahu malu yang begitu. Rasulullah banget punya rasa malu, beliau malu sama Allah. Bukan berarti Rasulullah gede rasa malunya setiap ada orang ngumpet, bukan begitu. Rasulullah malu sama Allah, takut sama Allah, setiap hari beliau beribadah kepada Allah sampai lututnya Bu apa pada lecet bekas sujud. Ibu suka lecet lutut? Suka lecet lutut? Bekas apaan? Ya Allah. Rasulullah air matanya ngalir jadi kali. Karena apa? Ingat sama dosa, takut sama Allah. Pernah enggak kita nangis? Nangisin apa? Ya Allah. Rasulullah mah banget punya rasa malu, kita mah kagak punya rasa mal. Ibu-ibu yang hadir di mari ge kagak punya rasa mal. Pakai kerudung rapi ge pedage lagi hadiran di rumahnya borok. Belum ge pulang ke rumah masih di jalan itu kerudung udah ada di pundak. Betul apa betul? Kalau hadiran mah rapi, pakai kerudung sampai 2 lapis, 3 lapis ngalahin ustazah. Dandanan sampai medok banget. Pakai kerudung sampai 4 lapis, ada yang ngambai segala ke bawah. Itu panitia apa mau salah ngasih amplop sama dia. Kalau lagi hadiran, kalau di rumah boro-boro. Di rumah ibu pakai kerudung apa kagak? Iya, yang pakai mah pakai, yang kagak mah banyakan yang pakai, banyakan yang kagak. Orang kelihatan mukanya kayak begitu. Amit-amit dah, naudzubillahi min. Itu kagak punya rasa mal. Jalan-jalan ke Cikapundung, balikna ke Ranca Eke, mon hadir maraketiung, mon ke warung ke tembong, kagak tahu malu.
Kalau hadir pakai kerudung di rumah ke warung ketembong kelek, mending putih mah udah hitam hawuk begitu. Itu jamur apa parah sampai bujur ya amit-amit. Kalau digaruk apa ngebul. Baru-baru nafsu ngeliatnya kepengen nendang. Ada yang begitu ada. Coba terapkan rasa malu dalam hati kita. Malu sama Allah. Tutup aurat kita. Kerudung pakai. Jangan wayah hadiran doang. Di rumah kita tutup aurat, Bu. Karena semua badan kita perempuan adalah aurat kalau dilihat sama orang. Betul? Tuh, terutama rambut kita tuh, ibu-ibu yang udah tua tuh, kebanyakan udah beruban. Bukannya nyadar ditutupin pakai kerudung, malah dipikok. Rambut pada dipikok pengen hitam lagi. Hitam rambut camanya angger ge, mukanya mah peok. Ayo, betul apa betul? Makanya terapin malu, rasa malu kita kepada Allah. Tutup aurat biar memang benar kata Rasulullah, nanti di akhir zaman perempuan-perempuan, wanita-wanita akan sedikit rasa malunya dibanding laki-laki. Kebuktian sekarang, Bu. Kalau laki-laki masih punya rasa malu pakai celana pendek begini ke pasar kagak mauan. Betul nggak? Tapi perempuan ada nggak? Banyak kagak? Benar kata Rasulullah, nanti di akhir zaman perempuan akan sedikit rasa malunya dibanding laki. Ibu-ibu di zaman ayeuna geus lalengitan sifat erana, bukti lamun marake celana itu celana nu salakina. Perempuan, ibu-ibu berani pakai celana laki. Laki banyak yang pakai lepis, perempuan banyak yang pakai lepis. Ayo, betul apa kagak? Laki-laki banyak yang pakai kaos, perempuan banyak yang pakai. Laki-laki pakai kemeja, perempuan banyak yang pakai kemeja. Tapi coba lihat laki-laki ada nggak yang berani pakai daster? Ada nggak yang berani pakai rok? Ternyata perempuan lebih sedikit malunya dibanding laki-laki. Ayo, benar apa kagak? Makanya, Bu, terapin rasa malu kita kepada Allah. Pakai baju yang yang rap. Ini mah panjang saja, cuman apa nyepet banget ke badan. Apa kelihatan lekuk tubuh kita. Biarpun panjang, kalau kelihatan lekuk tubuh kita sama aja aurat. Makanya jaga sama ibu-ibu sekalian. Ini mah pakai celana apa ngetat. Baju apa ngetat. Kondangan pakai legging. Ada orang pisang batu kondangan pakai legging. Orang menyertain legging teh buat daleman, bukan buat kondangan. Mimin. Ada si Mimin di mari. Si Masih itu ada. Si Rodiah. Ya Allah, itu nama ada baik. Iya, mau kondangan pakai legging. Ya Allah, udah itu apa betisnya segede kedebong pisang. Pakai legging apa kelihatan banget lekuk tubuh. Lah boro-boro RT ustad yang ngeliatin. Nah, berarti ustadnya normal moron. Ya, Bu ya? Masya Allah pakai kerudung apa nyekek ke leher. Ya, Bu ya? Bajunya apa nyepan, gujalnya kelihatan, udel kelihatan. Ya Allah, pantat apa nyeplok banget. Nah, kalau begitu mah biarpun panjang tapi nyepan, itu sama aja. Sama aja kagak bol. Malu atuh Bu disindir sama kesidahan. Jilbabna dibengket, bajuna kos lepet, calana merecet, dahayang katempo. Apa diterusin? Sama saya mah kagak diterusin. Lah nanggung saja, ya anggap deh kasetnya kusut. Apa dibejer-beaskeun ibu mah? Malu banyak laki-laki. Makanya ibu pakai baju yang panjang ya, Bu, tutup aurat. Terapin rasa malu kita kepada Allah. Kagak ngaji malu sama Allah. Kagak sholat malu sama Allah. Karena Rasulullah itu sifatnya gede rasa mal. Maka kita kudu punya rasa mal. Insya sifat yang pertama syadidal haya,